Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berusia 32 HST. Dimana pada saat usia 32 HST ini peranakan dari tanamannya itu sudah bagus lur ya. Ya dimana peranakannya itu kisaran 30 sampai 40 batang. Untuk yang pengaplikasian NPK 1616, tapi untuk yang pengaplikasian dari pupuk Ultradap itu baru kisaran 30-an batang ya. Nah, untuk lebih jelasnya atau perbandingan bagus dan tidaknya pengaplikasian NPK 1616 untuk spray ataupun pupuk Ultradap yang diaplikasikan spray, kita langsung aja atau simak dalam pembahasannya dulur ya, agar apa? Agar lebih tahu plus minusnya. Yuk dulur, langsung aja simak dalam pembahasan, monggo disimak. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur semua yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita mau membahas tentang apa? Untuk pagi kali ini kita mau membahas tentang penggunaan nutrisi dari NPK 1616 yang biasanya digunakan untuk tabur, kita gunakan untuk spray, dibandingkan dengan penggunaan Ultradap atau pupuk majemuk yang dikhususkan untuk spray ya, ataupun kocor. Nah, untuk perbandingannya kita juga sudah ada dua lahan lur ya. Yang satu ini diaplikasikan menggunakan pupuk Ultradap, tapi yang satunya itu lahan kita seperti biasa kemarin itu menggunakan pupuk NPK 1616 lur ya, yang plus TE ya. Dan ini hasilnya lur ya, ini kalau usianya ini ya selisih 1 harian lur, hampir sama. Ini yang pengaplikasian Ultradap ya. Hasil peranakannya ini kayak gini lur ya. Ini dia untuk anakannya perumpunya nih kisaran, kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini kecil 18, ini 19, 20, 21, 23, 24, 25, ini ada kecil lagi 26. Ini kisaran baru 26 lur ya, 26 sampai ya 30-an lah, 30-an batang. Terus ini kita cek yang lain. Kalau yang lain kayak gini, ini kisaran 30 lebih nih lur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah benar kan, ini kisaran 30. Nah untuk perbandingannya lebih jelasnya kita masuk dalam pembahasannya lur ya, monggo disimak dulur. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua dalam penyimakannya itu nanti dari awal sampai akhir, agar apa? Agar info yang kita berikan itu bisa dicerna secara menyeluruh dan tidak terpotong-terpotong, mengakibatkan sedulur semua itu salah persepsi dan salah pemikiran. Dan tidak lupa dulur, aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, dalam kita pemberian nutrisi pada tanaman padi, khususnya di saat masa vegetatif, kita bertujuan adalah untuk memperbanyak anakan dari tanaman padi kita ya. Itu pasti dulur ya, tujuan utama apa? Memperbanyak anakan. Nah, di sini kita dalam memperbanyakkan anakan padi itu ada 3 opsi sebenarnya lur ya, yaitu apa? Yang opsi pertama adalah penggunaan asam amino super dan NPK 1616 yang TE. Yang kedua adalah penggunaan Ultradap dan boron. Yang ketiga adalah penggunaan Ultradap dan asam amino super. Tapi dalam pembahasan kali ini adalah perbandingannya, kita cuma menggunakan NPK 1616 TE plus asam amino super dan dibandingkan dengan Ultradap dengan boron ya. Kalau yang Ultradap dengan asam amino super kita bahas besok itu lur, tahun depan ya.
agar dari awal tanam sampai panen itu bisa tershoot gitu lur ya, dan hasilnya itu tentunya bagus lur ya. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yang kita bahas adalah pupuk ultradap. Nah, pupuk ultradap di sini adalah pupuk majemuk di mana kandungan unsurnya itu hanya ada 2 lur ya. Namanya juga adalah pupuk majemuk, yaitu lebih dari 1 unsur ya. Nah, di sini unsur kandungannya adalah nitrogen dan fosfat atau P2O5 ya. Di mana kandungan nitrogennya itu sebesar 12% dan kandungan fosfatnya yaitu adalah 60%. Dalam pupuk ini kenapa kandungan fosfatnya yang amat sangat tinggi? Sebenarnya dalam memperbanyakkan anakan tanaman padi itu kandungan N dan P itu sama-sama untuk memperbanyak anakan padi, tapi ada perbedaannya lur ya. Kalau N itu cuma memperbanyak dan juga menghijaukan, hijaunya itu hijau hitam pekat lur ya, dan untuk perakaran. Terus yang untuk P, unsur P di sini itu bertujuan adalah untuk perakaran, terus perbatangan dan juga peranakan. Tapi kalau pemberiannya itu juga sesuai lur ya, sesuai standar. Kalau berlebih juga tidak baik. Terus untuk harga dari ultradap ini kisaran di angka 45 sampai 50.000 lur ya per sekilo ya. Dan untuk dosis pengaplikasiannya, itu kisaran 3 sendok sampai 5 sendok tergantung tanamannya lur ya, atau kebutuhan tanamannya. Jadi kisaran itu. Nah, untuk melengkapi dari pupuk ultradap ini tentunya kita harus menambahkan unsur mikro lur ya, karena di dalam pupuk ultradap ini itu tidak ada unsur mikronya. Untuk menambahi dari unsur mikro kita tambahi dengan, nah ini lur ya, boron. Ini boronnya itu nggak ada mereknya lur ya, karena mereknya sudah kebuang itu, tapi ini adalah boron. Dan di kandungan boron ini juga ada plus unsur mikro yang lain seperti zinc, Z atau Zn ya, dan magnesium dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada unsur fungisidanya. Untuk ini manfaatnya adalah untuk melengkapi dari pupuk boron ini atau mensuplai unsur mikronya, dan juga ini juga bisa untuk menyehatkan dari tanamannya. Nah, untuk harga ini kisaran 20 sampai 25.000 per kilonya itu lur. Terus hasil real di lapangan. Untuk hasil real ini bisa dilihat lur ya dari tanaman padi kita yang di lahan satunya, yaitu untuk anakan kisaran 30-an batang ya. Karena apa ya? Ya ini lur hasilnya ya kayak gini. Ini sebelah lur ya lahannya. Untuk dosis pupuk taburnya ini seperti biasa sama lur ya. Ini cuma bedanya itu dalam pengaplikasian atau pemberian nutrisinya. Yang satu menggunakan NPK 16, yang satu menggunakan pupuk ultradap. Nah, untuk dua ini kalau dijumpakan totalnya kisaran 75 ribuan lur ya, sampai 80.000 ini dua ini ya. Dan untuk hasil yang didapat itu tadi peranakannya kisaran 30-an batang. Nah, yang kedua kita bandingkannya dengan penggunaan ini lur ya, penggunaan pupuk NPK 1616 yang TE. Di sini aku menggunakan produk DBW. Kenapa kita menggunakan pupuk ini, pupuk 1616 yang TE? Karena apa? Karena kalau kita penggunaan yang tabur digunakan untuk spray tentunya lebih murah lur ya. Untuk harganya kan ini 1 kilonya cuma 20.000. Terus manfaat apa yang kita dapat? Nah, untuk manfaat yang kita dapat, nah yang pertama, kalau ini tentunya unsurnya adalah komplit lur ya, atau pupuk sempurna, dimana NPK itu ada dan ini ada TE nya atau ditambahi dengan unsur mikro. Jadi kalau kita pembeliannya ini plus mikro lur ya. Kalau di ultradap kan pupuk majemuk ya, tidak ada unsur mikronya. Dan ini untuk pengaplikasiannya dalam satu tangkinya itu kisaran ya sama 3 sampai 5 sendok
Kalau untuk dosis tinggi atau tanamannya itu kekurangan nutrisinya atau lahannya itu kurang subur, itu bisa ditingkatkan kembali yaitu 7 sendok, tapi itu amat sangat jarang. Rekomendasiku tuh maksimal ya 5 sendok itu aja gitu lur. Karena kita juga cari aman, kalau kebanyakan nanti daunnya juga bisa kebakar. Karena ini kan pupuk khusus kocor ataupun tabur. Terus manfaat yang kedua, ini plus TE. Terus manfaat yang ketiga, dalam pengaplikasiannya itu juga sama lur ya. Terus manfaat yang keempat, nah manfaat yang keempat itu dalam atau hasilnya lur ya, hasilnya itu bisa dilihat sendiri. Ini peranakannya itu kisaran 30 sampai 40 batang ya. Kita tadi sudah menghitung lur ya, ada yang 37 per rumpun, tapi ya rata-rata ya masih 30-an batang itu sampai 35. Tapi seperti halnya dengan pupuk Ultradap tadi, kalau kita menggunakan ini pupuk tabur ini lur ya, digunakan untuk spray, kita harus menambahkan pupuk pelengkapnya atau pupuk pengore ataupun bioaktivatornya. Untuk bioaktivatornya di sini kita menggunakan ini lur ya, menggunakan asam amino super. Jadi kita menggunakan ini. Kalau untuk harga ini 1 liternya per liter itu kisaran harga 60.000 lur ya. Jadi kalau dijumlah ini kisaran 80.000. Kalau tadi untuk ini pupuk Ultradap dan pupuk boron itu sama lur ya, kisaran 75 ya sampai 80.000 gitu. Jadi ya untuk harga ya hampir sama gitu lur ya. Mungkin selisih ya 5 sampai 10.000. Jadi nggak signifikan. Nah, kita plusnya di sini dalam penggunaan ini itu adalah di ininya lur. Di asam amino supernya ya. Karena apa? Kandungan asam amino ini amat sangat berperan penting pada saat tanaman melakukan proses fotosintesis, terus menyehatkan tanaman dari gangguan stres tanaman ataupun dari pindah tanam, dan juga bisa mengendalikan jamur karena juga bisa atau memproteksi dari tanaman padi itu sendiri lur ya. Dan ini juga masih banyak manfaat-manfaat lain. Nah, jadi bagus mana dalam pengaplikasian dari pupuk NPK 16 ini dengan pupuk Ultradap ini? Nah, tentunya ya ada plus dan minusnya gitu lur ya. Nggak mungkin superior yang ini atau superior yang ini itu nggak mungkin. Jadi dalam kita penggunaannya itu ada plus minusnya dan sedulur bisa menilai sendiri. Ya dulur, aku cukupkan sampai di sini reviewnya perbandingan dari aplikasi pupuk NPK 16 dengan asam amino super dan pengaplikasian pupuk boron dengan pupuk Ultradap. Bagi sedulur yang kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan tidak lupa lur, aku tunggu like dan subscribe-nya lur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.